Barakallah. Jazakallah khair, Ustaz, atas segala materi yang disampaikan. Insya Allah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus mengamalkannya dalam kehidupan. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat atau di WA langsung ke panitia. Namun minta maaf mungkin kepada audiens tidak bisa dibacakan seluruhnya. Nanti kami akan memilih dan ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, jadi kami bisa menyatukan. Jadi untuk kesempatan pertama mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan Ustaz. Afwan, yang pertama, apakah menabung adalah termasuk wujud takut akan masa depan? Kemudian menabung investasi dan asuransi, batasannya yang aman sampai mana Ustaz? Apakah agar bisa menjadi persiapan, bukan menjadi ketakutan akan masa depan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelang tahun 2022 banyak di media sosial tentang ramalan-ramalan yang akan terjadi tahun depan. Ramalan jodoh, inisial ataupun angka keberuntungan, ramalan berdasarkan sio, zodiak, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana hukum percaya terhadap ramalan tersebut dalam agama Islam? Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustaz, anak kadarullah terkena epilepsi sehingga sering jatuh naik motor bersama istri. Sekarang malah istri masih takut dan trauma akan kejadian jatuh naik motor sama anak. Sehingga anak susah mengajak ia untuk kajian dan bahkan ia sekarang kalau lihat anak seperti menyesal nikah sama anak. Bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Sementara kalau dinasihati, ia membantah karena dibandingkan dengan yang imannya kuat seperti para sahabat. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Berkaitan dengan menabung, investasi, nggak masalah orang itu menabung. Karena kalau dikatakan apakah menabung itu termasuk ketakutan dengan masa depan, ya. Jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya mempersiapkan. Kita tahu, wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi. Diperbolehkan orang itu untuk menabung sebagian hartanya untuk masa depan dia, untuk kebutuhan dia. Ya nggak tahu ada apa ke depannya, mungkin untuk membantu orang lain. Tapi ketahuilah, kita juga perlu menabung untuk satu hal yang pasti. Itu kan menabung yang nggak pasti. Maksudnya nggak tahu, saya takut ada perlulah gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang pasti. Itu apa? Api neraka. Kita pasti akan melewatinya. Engkau sudah menabung lah untuk beli tiket melewati api neraka. Udah nabung belum? Manusia kadangkala menabung hanya untuk urusan dunia. Untuk masa depan yang sementara, tapi bukan untuk masa depan yang selama-lamanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia mengatakan, hartaku, tabunganku, ini milikku, ini asetku. Apa kata Nabi SAW? Walaysa lahu min mali. Mana sih yang hartamu itu? Yang engkau makan, kemudian jadi kotoran, itu yang hartamu. Kemudian yang kau belikan pakaian, itu jadi hartamu. Dan yang engkau sedekahkan, itu jadi tabunganmu. Adapun yang kau simpan, engkau akan tinggalkan bagi umat manusia. Ya. Maka bicara menabung, silahkan. Tapi jangan lupa tadi, menabung untuk yang pasti. Yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mati, ternyata kita nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan yang benar-benar kita dapat menikmatin sampai menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul SAW memerintahkan kepada wanita ketika beliau habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau mendatangi sof tempat sholatnya para wanita. Lalu beliau berkata kepada mereka, tasoddaqna. Kalian banyak-banyak sedekah. Karena aku melihat kebanyakan kalian di neraka.
Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Diperintahkan untuk sedekah. Untuk jadi tabungan akhirat tadi. Akhirnya perempuan itu, apa yang dia lakukan? Kalungnya dilemparkan ke Bilal, cincinnya, gelangnya, antingnya dilemparkan. Ini yang namanya investasi yang sebenarnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Yang mau investasi. Kalau kalian ngutangin Allah, invest sama Allah, duit kalian itu, Allah akan kasih ganti buat kalian berlipat ganda. Nggak ada yang 30% kalau sama Allah. Minimal 10 kali lipat. 1000%. Ini kalau bicara investasi, minimal 1000%. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Engkau investasi 1 juta, Allah kasih keuntungan 10 juta. Allahu Akbar. Jadi bicara investasi nggak apa-apa. Yang penting tempat investasinya halal, bukan di deposit yang berbunga. Niatkan juga buat akhirat kita. Karena orang yang cerdas itu bukan yang memikirkan masa depan dunia. Tapi orang yang cerdas, disebutkan dalam sebuah hadis adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia adalah orang yang menghitung-hitung dirinya, merenungkan tentang dirinya, menghisap dirinya, dan berbuat untuk yang sesudah kematian. Kebanyakan yang ada nih adalah investasi untuk masa tua. Ya, investasi untuk masa pensiun. Coba investasi untuk setelah kematian. Maka sekali lagi nggak ada masalah. Orang itu menabung. Yang penting dia juga punya tabungan akhirat. Jangan lupa dengan zakat yang harus dia keluarkan.